Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Olin Anita Putri. Nah, pada video kali ini kita sudah mencapai bagian 9 atau bab 9 ya teman-teman, yaitu mengenai firewall. Nah, di bab kali ini tuh kita akan membahas 17 materi ya teman-teman. Nah, lalu yang di sini pertama itu ada firewall filter change. Nah, jadi Mikrotik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita itu perlu menambahkan rute atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan change. Nah, di sini ada konsep change, yaitu ada input, output, dan forward. Nah, input itu untuk memblokir paket yang menuju router, output itu untuk memblokir paket yang bersumber dari router, forward itu untuk memblokir paket yang melewati router. Lalu yang di sini ada konsep if and then. Nah, if itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau eGMP, atau DNS. Nah, inilah yang disebut dengan if. Nah, lalu di sini ada then. Then itu action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Nah, inilah yang disebut dengan then ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di Winbox, lalu ke IP, lalu ke firewall. Lalu di sini itu ada filter rules. Lalu kita bisa klik tanda plus di sini. Nah, untuk if itu ada pada bagian general ya teman-teman, yang menentukan apakah paket tersebut akan diblokir atau diizinkan. Nah, untuk protokolnya di sini itu ada SMP, TCP, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk then itu ada pada bagian action. Nah, salah satunya itu ada yang namanya accept dan juga drop. Nah, untuk accept itu berarti paketnya itu diizinkan, sedangkan untuk yang drop itu berarti paketnya itu akan diblokir. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan kasusnya. Nah, untuk contoh kasus yang pertama itu ada blokir ping atau ISMP dari laptop ke router. Di sini untuk bagian general change-nya itu adalah input. Lalu pada bagian search address-nya itu kita isikan IP laptopnya. Di sini misalkan 192.168.1.10. Nah, karena kasusnya blokir, paketnya itu ISMP. Untuk protokolnya. Nah, dan juga pada actionnya di sini karena kita itu mau memblokir, maka kita menggunakan yang drop. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Jika ada device yang memiliki IP 192.168.1.10 itu akan diblokir untuk paket ISMP-nya. Untuk contoh kasus yang kedua itu ada blokir akses Facebook dari laptop. Pada bagian general untuk C-nya itu kita pilih yang forward karena dia itu melewati router. Lalu untuk IP address di sini saya isikan masih sama, yaitu 192.168.1.10. Nah, untuk destination address-nya itu kita isikan IP dari facebook.com. Untuk mengetahuinya kita bisa buka command prompt. Lalu kita bisa mengetikkan ns lookup facebook.com, lalu kita bisa enter. Nah, ini merupakan IP-nya ya teman-teman, kita salin saja. Nah, lalu kita pergi ke Winbox lagi, lalu template di sini. Nah, lalu kita untuk protokolnya itu kita pilih yang TCP. Karena facebook.com itu kan HTTPS. Nah, untuk destination port-nya itu kita isikan 443. Karena port dari HTTPS-nya itu adalah 443. Nah, untuk action-nya karena kita mau memblokir, kita itu pilih yang drop. Selain konsep if and then, di sini juga ada konsep strategi.
Nah, di sini yaitu ada accept view, drop view, dan accept any. Nah, di sini untuk contoh kasusnya itu yang pertama itu ada hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak. Jadi untuk strategi ini kita tuh bisa memakai strategi yang kedua, yaitu drop view dan juga accept any. Yang artinya itu kita tuh memblokir beberapa dan menyetujui sisanya. Nah, di sini hanya beberapa VPC saja bisa ping ke router, sisanya itu tidak. Lalu ada hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Nah, jadi untuk kasus kedua itu kita itu bisa memakai strategi yang pertama, yaitu accept view dan drop any, karena kita itu menyetujui beberapa dan memblokir sisanya. Nah, saya akan coba mengaktifkan kasus-kasus tadi, tapi di kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC saja yang bisa ping ke internet, lainnya itu tidak. Lalu bisa dikembangkan menjadi VPC 2, juga bisa ping. Nah, kita bisa buka VPC yang pertama. Lalu kita bisa mengetikkan show IP. Nah, lalu kita pergi ke Winbox lagi. Nah, lalu kita bisa klik tanda plus di bagian general. Kita bisa klik tanda plus. Lalu pada bagian general itu untuk C-nya itu adalah input. Nah, lalu untuk search adanya itu kita bisa isikan dari IP dari VPC itu tadi yang tadi kita itu ketikkan show IP ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa tempel. Nah, lalu untuk protokolnya itu kita pakai yang ISMP. Nah, untuk actionnya itu karena kita accept terlebih dahulu. Ini accept terlebih dahulu. Jadi untuk actionnya itu accept. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Nah, untuk drop kita bisa menambahkan lagi. Kita bisa klik tanda plus. Nah, untuk bagian general, bagian C-nya itu kita bisa pilih input. Karena kita mau memblokir, maka search address-nya itu kita tidak usah isikan. Nah, untuk protokolnya kita bisa pakai yang ISMP. Kita pergi ke action. Kita pilih yang drop. Karena kita akan memblokir. Lalu kita bisa apply. Lalu kita bisa oke. Nah, kalau sudah kita bisa mencobanya. Kita ke terminal yang VPC 1. Nah, lalu kita coba ping IP router. Untuk routernya itu kita bisa lihat ke Winbox. Lalu kita pilih yang IP, lalu addresses. Nah, kita itu akan memakai yang Ether 2 ini. Di sini. Lalu kita coba ping. Ping 192.168.88.1. Nah, di sini sudah berhasil yaitu TTL. Lalu kita coba di VPC 2. Ping 192.168.8.1. Nah, di sini itu gagal. Kita coba di VPC 3. Nah, di sini juga gagal. Nah, kenapa gagal? Karena kita itu memblokir aksesnya hanya VPC 1 saja yang bisa ping ke router. Nah, kita coba kembangkan menjadi 2 VPC, yaitu VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Kita masuk ke Winbox.
Lalu kita pilih yang ini. Kita bisa copy saja. Nah, lalu pada bagian general itu search adanya itu kita masukkan IP dari VPC 2 ya teman-teman. Kita cek dulu IP-nya. Di VPC 2 kita bisa mengetikkan show IP. Ini 88252. Kalau kita di sini sudah ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa apply. Lalu kita bisa oke. Nah, kita coba ping apakah sudah bisa atau tidak. Ping 192.168.88.1. Nah, di sini tuh sudah berhasil atau TTL ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa coba di VPC 3. Apakah dia sudah bisa? Nah, di sini itu gagal karena kita itu hanya mengkonfigurasi yang VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router. Lanjut untuk ke kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua itu kita itu harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan. Lalu untuk node-nya kita pilih node. Pilih yang virtual ini, PC. Nah, untuk namanya di sini saya akan menamanya itu server 1. Lalu untuk bagian actionnya ikonnya ini saya akan ganti menjadi icon server. Ini pilih yang ini. Kalau sudah bisa kita save, kita bisa sambungkan ke mikrotiknya. Lalu kita bisa save, lalu kita bisa nyalakan. Ini harusnya tuh server satunya itu yang sebelah sini ya teman-teman. Lalu kita bisa ke Winbox, lalu kita pergi ke IP, lalu kita bisa ke addresses. Nah, kita itu akan menambahkan IP di Ether 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa klik tanda plus di sini. Lalu untuk IP-nya itu saya akan memakai 192.168.99.1/24. Nah, lalu saya untuk Ethernya itu saya akan menambahkan di Ether 3. Jadi di sini untuk Ethernya itu kita pilih yang Ether 3. Lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Lalu kita akan konfigurasikan IP untuk servernya. Nah, kenapa sih kita itu tidak menggunakan yang DHCP? Nah, jika kita memakai yang DHCP, ketika servernya itu dimatikan lalu dinyalakan kembali, itu IP yang didapatkan oleh server itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan static agar IP ketika servernya itu dinyalakan lalu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP-nya itu masih tetap sama. Lalu kita buka terminal yang di server. Lalu kita bisa ketikkan IP-nya. Kita ketikkan IP 192.168.99.2/24. Lalu kita definisikan keduanya, yaitu 192.168.99.1/24. Lalu kita enter. Nah, lalu kita coba lihat IP-nya sudah masuk atau belum. Kita bisa mengetikkan show IP. Nah, di sini sudah masuk IP-nya ya teman-teman. Nah, kita matikan dulu konfigurasinya semuanya ya teman-teman.
Lalu kita coba ping, apakah si servernya itu bisa ping IP keduanya. Di sini kita pergi ke server, lalu kita bisa ping. Dan di sini kita coba ping 192.168.69.1. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah TTL. Nah, di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke server. Jadi saya akan memakai strategi accept view drop ini. Nah, kita bisa klik tanda plus. Lalu pada bagian general, untuk chainnya itu kita menggunakan yang forward. Untuk search address-nya itu kita kopikan IP dari VPC 3. Kita coba lihat IP dari VPC 3, kita bisa mengetikkan show IP. Nah, ini yang ini 518851. Nah, lalu untuk search address-nya itu kita sudah ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga di destination address-nya itu karena tujuan kita server, maka kita akan isikan IP servernya itu 192.168.99.2. Nah, untuk protokolnya kita itu pakai yang ini, IASMP. Nah, untuk action kita pilih yang accept. Lalu jika sudah kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Lalu kita copy yang kita buat tadi. Lalu kita ke general, kita masukkan IP dari VPC 4 karena kan kita mau membuat hanya VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke server. Kita ke terminalnya VPC 4, kita bisa mengetikkan IP 250. Ini kita kasih menjadi 250. Lalu untuk itu kita bisa apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi yang dropnya itu kita bisa plus lagi. Lalu di bagian general, chainnya itu masih forward, search address-nya itu dikosongkan karena kita itu mengkonfigurasi yang drop, tetapi yang di IP destination address-nya itu kita isikan IP dari server, yaitu 192.168.99.2. Nah, protokolnya itu ini IASMP. Protokolnya itu IASMP ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa pilih action, lalu pilih yang drop, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba ping di VPC 3. Kita bisa ini 192.168.99.2. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita coba di VPC 4. Nah, di sini juga TTL. Lalu kita coba di VPC 5. Nah, di sini itu gagal. Nah, jadi hanya VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping ke server. Contoh kasus yang ketiga itu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa. Nah, jadi saya itu akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa ping ke internet, tetapi yang lainnya bisa. Nah, untuk strateginya itu saya akan memakai yang drop view except any. Jadi kita itu akan memiliki beberapa VPC, yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya, yaitu VPC 1, 4, dan juga 5. Nah, di sini kita disablekan semuanya. Nah, kita klik tanda plus. Lalu di generalnya itu, chainnya itu kita bisa memakai yang forward. Untuk search address-nya itu kita isikan IP dari VPC 2.
Ya ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk protokolnya itu kita pakai yang ini, ICMP. Nah, untuk out interface-nya itu karena ini mengarah ke ICP, kita memakai Ether 1. Nah, untuk action-nya itu kita pilih yang drop, apply, lalu kita bisa oke. Nah, kita juga tambahkan IP dari VPC 3. Kita copy saja. Lalu kita bisa lihat IP dari VPC 3. Nanti lalu kita bisa apply. Bentar, saya cek lagi. Sudah benar. Kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Kita klik tanda plus lagi. Lalu kita buatnya accept any ke general. Untuk chainnya itu kita tetap masih memakai yang forward. Kalau di bagian protokol kita itu pilih yang ini. Nah, untuk out interface-nya itu masih tetap memakai Ether 1. Lalu kita bisa ke action, lalu kita pilih yang accept, lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, kita coba ping 88 di VPC 1. Nah, di sini sudah berhasil, yaitu TTL. Lalu kita coba di VPC 2. Di sini nah, di sini itu gagal. Kita coba di VPC 3. Nah, di VPC 3 juga gagal. Nah, jadi hanya VPC 2 dan 3 saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita ke kasus yang terakhir, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini kita coba close lab terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang ini, devices. Lalu di sini pilih yang Chrome, lalu pilih yang tulisan get device. Nah, jika sudah ada tulisan edit.pnet, itu tandanya sudah berhasil. Lalu kita masuk ke main, kita masuk ke labnya. Lalu kita bisa open. Kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih node, lalu kita pilih yang ini, Cisco IO. Pilih yang Docker IO. Untuk namanya itu saya menggunakan nama Chrome. Nah, untuk ikonnya di sini saya akan memakainya icon desktop. Pilih yang ini. Nah, pada bagian
Ether 1 DHCP ini kita centang. Lalu pada primary console kita memakai yang RDP, lalu kita bisa save. Lalu kita hubungkan ke switch. Lalu kita nyalakan. Jadi nanti semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome. Nah, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Nah, kita disablekan dulu semuanya. Lalu kita klik tanda plus. Lalu pada bagian ini C-nya itu kita pakai forward, lalu protokolnya itu kita pakai yang TCP. Karena kita itu akan mengakses sebuah web, untuk bagian destination portnya itu kita isikan 443. Lalu kita masuk ke bagian advance. Nah, yang TLS host ini kita isikan youtube.com, karena di sini saya akan membuat kalian itu tidak akan bisa mengakses youtube.com. Untuk actionnya di sini kita pilih yang drop. Sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa OK. Dan sudah, kan bisa buka Chrome. Terus kalian bisa OK. Nah, lalu di sini kita cari youtube.com. Dan di sini itu gagal, berarti kita itu berhasil mengkonfigurasi kasus yang keempat. Lanjut ke materi mengenai verbal log. Nah, jadi log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui verbal filter dengan menggunakan action log. Nah, contohnya ketika klien mengakses YouTube, nah di lognya itu nanti akan terdeteksi kalau klien itu mengakses log tersebut. Nah, untuk praktiknya kita bisa memakai kasus yang tadi, yang di klien. Nah, nantinya di klien itu akan ditambahkan lognya. Nah, kita bisa edit di sini. Kita ke action, lalu di bagian action kita itu centang yang lognya. Lalu pada log prefix kita ketikkan ada client akses YouTube. Nah, nantinya kalian akan mengakses youtube.com, akan ditampilkan informasi loginnya itu seperti ini. Namanya itu yang ada di log prefix. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa OK. Nah, kita coba buka Chrome, lalu kita ketikkan youtube.com. Dan di sini tuh memang tidak bisa ya. Nah, lalu karena apa tidak bisa? Itu karena isinya itu drop. Lalu kita coba ke winbox, terus pilih yang log. Nah, nantinya tuh di sini tuh ada tulisan ada client access YouTube forward ya, teman-teman. Selain belajar mengenai verbal log, kita di sini juga akan belajar cara memblokir web pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Nah, di sini di bagian atas ini kita coba klik kanan, lalu pilih add time. Lihat di sini bahwa waktu yang ada di laptop dan juga di Windows itu berbeda. Di sini jam 11.08, sedangkan di sini itu jam 04.08 ya, teman-teman. Nah, network time protokol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan juga NTP server. Nah, NTP server itu sebagai pool atau penyedianya, sedangkan TCP client itu sebagai penerima. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP. Nah, SNTP itu sama dengan NTP, jadi tapi lebih sederhana. Jadi SNTP itu cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Kita coba buka new terminal. Kita pastikan terlebih dahulu kalau dia itu bisa ping 88.
Nah, di sini itu TTL. Kalau kita buka sistem, kita pilih clue. Kita buka sistem. Lalu kita pilih yang clue. Nah, pada zone terisikan di bagian time zone name itu seperti ini. Asia / Jakarta. Nah, secara otomatis jamnya itu akan terdeteksi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa jam yang berada di Winbox juga itu juga sama yang ada yang jam di laptop. Nah, kita akan coba kasus untuk memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, di sini di firewall, di firewall kita klik, lalu pilih ekstra, lalu kita pilih yang time. Nah, lalu untuk waktunya itu saya akan memilih dari jam 9 sampai jam 6. Maaf, saya akan memilih jam sampai jam 5 sore. Harinya saya akan coba dari hari Minggu sampai Sabtu. Nah, jadi untuk hari Minggu dan Sabtunya YouTube itu bisa diakses kapan saja. Jadi hanya pada hari Senin sampai Jumat YouTube itu akan diblokir. Di sini kita apply, lalu oke. Nah, kita buka lagi Chrome-nya, lalu kita cari lagi youtube.com. Bentar. Nah, di sini itu kita itu berhasil mengaksesnya karena di hari Sabtu youtube.com itu bisa diakses kapan saja. Lanjut ke konsep mengenai address list. Nah, jadi address list itu merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Nah, jadi kita itu bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada jaringan nakal yang ada di jaringan kita. Misalkan si klien nakal ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita coba akan tambahkan VPC klien nakal ini. Nah, di sini yang ini. Lalu di sini saya akan menamainya itu klien nakal. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa pergi ke Winbox. Lalu pada bagian firewall kita masuk pada bagian address list. Lalu kita bisa klik tanda plus. Untuk namanya saya akan menamainya itu klien nakal. Untuk addressnya di sini itu saya akan itu 192.168.1.10. Lalu kita bisa klik apply, lalu kita bisa oke. Ada lebih dari satu klien nakal, kita itu bisa tuliskan range IP-nya. Kita klik lagi. Misalkan di sini di bagian address itu kita itu bisa tuliskan misalkan 192.168.1.70. Sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, kalau kasusnya itu ada network yang nakal, kita itu bisa tuliskan networknya saja. Nah, jadi di address kita itu bisa hapus semua. Misalkan untuk networknya itu adalah 192.168.7.0. Apply, lalu oke.
Nah, kita akan coba mengimplementasikannya. Untuk firewall filternya, kita akan coba memperhatikannya. Untuk firewall filter, nah di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Nah, untuk firewall filter, untuk filter rules yang nomor 0 sampai 2 itu kita nyalakan semua. Nah, di sini kan VPC saya itu mati. Jika saya nyalakan kembali, maka VPC ini akan mendapatkan IP yang berbeda. Yang ada di Winbox itu juga isinya akan berbeda. Jadi di sini saya akan membuat IP-nya itu menjadi statik. Kita nyalakan terlebih dahulu VPC-nya. Lalu kita akan menonaktifkan DHCP-nya. Kita bisa ke IP, lalu DHCP server. Lalu kita ingin menonaktifkan, klik silang. Konfigurasinya, saya akan mulai dari VPC yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita bisa tambahkan IP dengan mengetikkan IP 192.168. Di sini saya akan mengetikkan IP itu 8.21 lalu slice 24. Kita masukkan keduanya yaitu 192.168.88.1 slice 24. Lalu enter. Lalu kita tambahkan DNS-nya, kita bisa mengetikkan IP DNS lalu kita coba cek show IP. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama pada VPC 2, 3, dan 4. VPC 2, 3, 4 dan juga 5. Lalu kita bisa lakukan DNS itu sesuai IP. Di sini sudah ada teman. Kita ke yang ketiga, kita menggunakan IP 192.88.23/24, lalu pilihnya itu 192.168.168. Lalu IP DNS ini juga teman-teman. Sesuai. Di sini sudah seperti itu. Kita coba lagi IP 192.24/. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP ke semua VPC. Sekarang saya akan coba ping 88 ya teman-teman. Nah, di sini juga TTL. Lalu kita coba ping google.com. Ping google.com-nya juga TTL. Lalu kita coba ke semua VPC ya teman-teman. Di sini TTL, lalu ping google.com-nya TTL juga, VPC 3 juga, TTL juga, lalu google.com TTL juga, lalu ini juga TTL juga, lalu ping google.com. Lalu kita bisa ping google.com. Nah, jadi semua VPC itu bisa ping 88 dan ping google.com ya. Lalu kalian bisa ke Winbox, lalu ke menu yang address list ya teman-teman. Nah, lalu di sini yang ini kita hapus saja. Lalu kita tambahkan untuk namanya, saya akan menamai itu approve. Lalu untuk address kita itu akan isikan VPC 1 dan VPC 2 saja karena kita itu memakai kasus yang pertama.
kita ketik di address itu 192.168.8821 lalu 192.168.88.22. Kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu kita bisa oke. Jadi nantinya yang akan bisa pindah router itu hanya VPC 1 dan VPC 2, sedangkan VPC 3, 4, dan 5 itu tidak akan bisa. Kita masuk ke filter rules. Kita akan hapus salah satu saja. Di sini saya akan hapus yang di nomor 1. Terus lalu kita buka yang 0 ini. Nah, untuk jenajahnya itu input source address-nya itu kita tutup saja karena kita itu memakai address list. Lalu untuk advance-nya itu di search address itu bisa cari itu approve yang ada di address list. Lalu sudah, kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, lalu kita buka yang 1. Nah, yang C-nya itu input. Lalu untuk source address-nya itu kita isikan network routernya, yaitu 192.168.0/24. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, langsung saja kita uji, coba ping di VPC 1. Kita ping 192.168.88.1. Nah, di sini bisa. Kita coba juga di VPC yang kedua. Nah, di sini juga bisa. Kita coba ping di VPC 3. Nah, di sini itu gagal. Nah, jadi hanya VPC 1 dan 2 saja yang bisa ping ke router. Selain digunakan untuk virtual rules, address list juga dapat digunakan untuk virtual NAT. Nah, jadi misalnya ada sebuah kasus atau beberapa VPC yang bisa di internetan, ada yang tidak bisa. Nah, kita memang bisa memakai virtual rules, tetapi saat tersebut kurang efektif karena kita harus menambahkan satu persatu. Nah, saya akan membuat VPC 1 sampai 4 bisa internetan, yang lain itu tidak bisa. Menu address list itu kita tambah. Untuk namanya kita bisa ketikkan itu VPC 1 sampai 4. Untuk addressnya kita itu isikan range IP VPC 1 sampai VPC 4. Kita bisa mengetikkan 192.168.88.21 terus strip 192.168.88.24. Jika sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu kita masuk ke menu NAT. Nah, di sini kita buka yang 0. Untuk actionnya itu masih menggunakan yang masquerade. Nah, untuk di general itu C-nya itu masih ini. Di general itu kayaknya itu masih ini scarnat. Nah, lalu di advance untuk search address itu kita akan memakai yang VPC 1 sampai 4. Lalu bisa menggunakan VPC 1 sampai 4. Kalau sudah, kita bisa apply,
lalu kita bisa oke. Nah, kita coba ping di VPC 1 itu ping 88. Ada beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, misalnya bisa di sini itu sudah berhasil. Kita coba di VPC 5 itu ping 88. Nah, nantinya itu hasilnya itu bakalan request timeout ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu Firewall NAT. Nah, jadi NAT itu merupakan Network Access Translation, merupakan metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT yang digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti further rules, bekerja dengan if and then. NAT itu memiliki dua tipe yang ada di MikroTik, yaitu SCARNAT dan juga DISNAT. Nah, SCARNAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ingin internet, sedangkan DISNAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, jadi SCARNAT itu digunakan ketika kita mau internetan. Nah, sedangkan DISNAT itu digunakan ketika kita mau mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Nah, di sini saya akan membahas yang SCARNAT terlebih dahulu. Nah, SCARNAT itu terbagi menjadi dua action. Yang pertama ada masquerade dan juga SCARNAT. Nah, untuk masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Sedangkan SCARNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, jadi masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP privat menjadi IP public secara dinamik. Sedangkan SCARNAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP privat menjadi satu IP public secara statik. Coba lihat ke topologinya. Jadi router itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke ISP secara statik maupun dinamik. Nah, kalau MikroTik hanya mendapatkan IP public yang dinamik, maka action yang digunakan itu adalah masquerade. Sedangkan jika IP yang didapatkan itu adalah statik, maka action yang digunakan itu adalah SCARNAT. Coba memperhatikannya itu, kalian pergi ke Winbox, kalian masuk ke menu IP, lalu addresses, klik yang Ether. Nah, di atas itu sudah ada IP-nya ya teman-teman. Namun slice-nya itu adalah slice 24. Jadi total IP-nya itu adalah 266. Jika dikurangi dengan network dan juga broadcast itu menjadi 254. Nah, IP yang bisa kita gunakan itu adalah 254. Misalkan di sini saya akan tambahkan IP public yaitu 192.168.TT44.TT137/24. Kalau sudah kalian bisa apply, lalu bisa oke. Lalu kita bisa copy lagi, kita bisa klik copy. Nah, kalau sudah kita tambahkan, misalkan IP-nya itu 138. Lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Lalu apa kaitannya sih dengan menggunakan SCARNAT? Kalau kita pakai masquerade, IP yang akan kita dapatkan itu acak, entah itu yang 137 ataupun yang 138. Kalau pakai SCARNAT, IP yang kita gunakan itu sesuai. Misalnya akan diprivasikan memakai yang 138. Maka kumpulan IP privat ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT, lalu bisa internetan. Nah, IP yang akan dikeluar itu merupakan yang 138 ini. Nah, kita bisa masuk ke menu NAT. Kita coba buka. Lalu untuk actionnya itu ke yang SCARNAT. Nah, secara otomatis nanti akan ada tambahan menu itu to address. Yang ini ya teman-teman.
Nah, untuk to address-nya kita bisa mengetikkan 192.168.44.138. Kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Kita coba di VPC 1 itu ping 88. Nah, di sini itu berhasil. Lalu kita coba ping 88 di VPC 5. Di VPC 5 ping 88. Nah, kalau di VPC 5 maka hasilnya itu bakalan timeout ya teman-teman. Lalu kita akan membahas mengenai DiskNet. Nah, DiskNet juga itu terbagi menjadi dua, yaitu DiskNet dan ReadyTrue. Nah, DiskNet itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, lalu itu akan melempar traffic ke luar router. Lalu ReadyTrue itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya itu hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Misalnya ada klien nakal yang akan akses jaringan kita itu menggunakan DiskNet. Nah, untuk aksesnya itu bisa menyesuaikan, bisa menggunakan direct atau DiskNet. Nah, ini saya akan coba hapus yang Chrome-nya. Nah, jadi nanti saya akan membuat ketika klien nakal itu mau mengakses jaringan kita, dia itu akan mengaksesnya melalui web servernya. Kita bisa close web. Lalu di bagian ini devices kita scroll lalu pilih yang Docker atau C. Kita pilih yang get device. Kalau sudah, kita bisa masuk ke running labs. Kita masuk yang lab tadi. Lalu kita bisa open. Kita bisa klik kanan. Lalu kita bisa klik kanan, pilih yang node, lalu pilih yang Docker. Kemudian untuk namanya saya akan menamainya itu Docker Web. Untuk image-nya saya akan pakai yang Apache. Jadi nanti saya membuat ketika klien mengakses jaringan dia akan mengakses web servernya. Lalu di bagian enter 1 saya akan pasang IP statiknya 192.168.41/24. Lalu untuk default root-nya itu kita tambahkan 192.168.88.1. Untuk DNS kita bisa isikan dari Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, untuk recon dari konsolnya itu saya akan pilih yang SSH. Kalau sudah, kita bisa klik save. Kalau sudah, kita bisa sambungkan ke switch. Lalu kita bisa nyalakan. Nah, jadi ketika si klien nakal ini ingin mengakses ke jaringan, kita memakai IP public MikroTik. Tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Nah, kita buka Docker webnya. Cek IP-nya sudah terpasang atau belum, menggunakan if config 1. Kita juga cek keduanya, ketik IP root.
Ini juga sudah. Lalu ping 88. Lalu kita coba ping 88. Nah, ping 88 ini kalau lama itu karena kita itu hanya mengizinkan VPC 1 sampai VPC 4 saja. Ke Winbox, lalu kita pergi ke yang NAT, lalu kalian klik, lalu pada bagian advance-nya itu kita bisa kosongkan saja. Sudah, kita bisa apply, lalu kita oke. Kita coba ping 88 lagi. Nah, di sini tuh sudah bisa TTL. Nah, kita akan coba mulai konfigurasi dessertnya. Kita buka Winbox, lalu ke menu NAT, kita tambahkan. Untuk bagian generalnya itu C-nya itu kita ubah menjadi desktop. Untuk protokolnya kita pakai yang ini. Untuk destination portnya itu kita memakai yang 8181. Lalu untuk destination address-nya itu pakai yang 192.168.44.138. Untuk actionnya kita pilih yang desnat. Lalu to address-nya itu kita isikan 192.168.88.41. Lalu untuk portnya kita pakai yang 80. Kalian bisa apply, lalu oke. Nah, kita lanjut ke materi DNS server. Biasanya kita kalau ping kan menggunakan IP. Nah, tetapi jika menggunakan DNS, kita itu menggunakan namanya. Nah, misalnya semua PC ini mau mengakses server 1, kita harus menggunakan IP. Maka kita harus menghafalkan IP-nya. Nah, agar lebih mudah, maka kita bisa menggunakan namanya atau menggunakan DNS. Nah, kita mulai saja konfigurasinya. Pilih yang firewall. Lalu ke filter rules. Nah, di sini saya sudah disebutkan semuanya ya, teman-teman. Lalu kalian bisa masuk ke IP, lalu ke bagian DNS. Bagian ini allow remote. Di bagian allow remote ini kita centang. Lalu servernya kita isikan 88. Kemudian pilih yang static. Lalu di sini klik icon plus. Untuk namanya saya memakai server 2. Lalu kita cek gateway .mydomain.com. Lalu untuk addressnya saya menggunakan 192.168.88.41. Kita bisa apply, lalu oke. Bisa kalian lihat di sini DNS-nya itu masih kosong. Nah, jika kita itu mau ping DNS, kita itu harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 88.1. Kita coba mengetikkan IP DNS 192.168.88.1. Lalu kita enter. Lalu kita klik lagi show IP. Nah, di sini DNS-nya itu sudah terisi ya. Lalu kita coba ping yang ke dokter web menggunakan IP terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan ping 192.168.88.41. Nah, di sini TTL. Selanjutnya kita akan coba ping menggunakan domainnya. Ketik ping server 2.mydomain.
mydomain.com. Nah, di sini ping server 2 domainnya juga sudah TTL ya teman-teman. Di sini saya akan coba memakai action redirect. Nah, kalau kita memakai redirect, dia itu akan memblokir traffic. Jadi nantinya dia akan memblokir traffic ke router. Misalnya di VPC 1 itu mau mengakses web server, maka akan redirect untuk paketnya akan tetap balik ke routernya. Nah, untuk prakteknya VPC itu harus memakai DNS Ether 2. Ini saya akan mengetikkan show IP. Nah, maka di sini tuh hilang. Jadi di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu IP 192.168.192/188.1/1/. Lalu enter, ketikkan show IP. Gimana kali? Nah, untuk DNS-nya itu kita masih kosong. Di sini saya akan mengisikan DNS-nya dengan IP DNS 888. Nah, untuk action-nya saya itu akan memakai yang redirect. Karena pada VPC 1 dan juga VPC 2 berbeda DNS-nya. Di sini itu saya itu menggunakan yang 192. Sedangkan yang di VPC 2, sedangkan di VPC 2 itu saya DNS-nya itu menggunakan 8.8.8. Nah, VPC 1 itu sudah menggunakan DNS yang ini, yang 88.1. Untuk destination port-nya itu Nah, ini ya teman-teman, 53. yang sudah bisa akses ke server 2. Sedangkan yang di VPC 2 itu bisa memakai akses 8888, yang tidak bisa mengakses server 2. Nah, agar bisa mengakses server 2, kita klik icon plus. Lalu untuk action-nya itu saya itu menggunakan yang DSNAT. Lalu untuk protokol saya memakai yang UDP. Nah, untuk destination portnya menggunakan 53. Lalu untuk destination address itu saya menggunakan 88 sesuai dengan DNS yang kita tambahkan tadi di VPC 2. Lalu untuk actionnya kita memakai yang redirect. Lalu apply, oke. Coba ping menggunakan IP dulu. Kita bisa mengetikkan ping 192.168.8.41. Nah, sudah TTL. Sekarang kita coba ping menggunakan domain. Kita bisa mengetikkan ping server 2.mydomain.com. Nah, nanti itu hasilnya itu bakalan TTL ya teman-teman. Pilih yang ini. Nah, jadi kalau mau menggantinya kalian bisa ganti destination-nya saja. Ganti menjadi 88.8.4. Apply. Oke. Nah, lalu di sini saya akan mengubah DNS-nya di VPC 2 itu. Kita itu akan mengetikkan IP DNS 8.8.4.4. Nah, sekarang saya akan coba ping ke server 2. Saya akan coba ping server 2.mydomain.com. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil, yaitu TTL ya teman-teman. Di bagian ini destination address-nya selain bisa diganti, kalian juga bisa mengkosongkan. Nah, jadi nanti siapapun itu bisa mengakses server 2mydomain.com.
Sekian video saya kali ini. Maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.